Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan khutbah Jumat di Masjid At-Tarbiyah Kedensari. Sebelum Anda melanjutkan menonton tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat. Kali ini mengangkat topik tanggung jawab menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Selamat menyimak khutbah ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah ini, tak henti-hentinya setiap khatib naik ke mimbar selalu menyampaikan tentang pentingnya wasiat ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan kepatuhan menjaga ketakwaan ini senantiasa terpatrikan buat diri kita, istri dan anak turun kita, sampai sang malaikat maut mengambil nyawa kita. Sehingga dengan ketakwaan ini mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, dan anak turun kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berangkat dari pesan Allah pada Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian semua dan diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari api neraka.
Berangkat dari ini saya akan mengangkat topik tentang hakikat tanggung jawab kita buat diri kita dan keluarga di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada pesan yang paling penting buat diri kita untuk kehidupan ini, karena sesungguhnya kita semua manusia. Dari anak cucu Nabi Adam alaihissalatu wassalam bukanlah makhluk semata-mata yang untuk hidup di bumi ini. Bukanlah semata makhluk yang Allah ciptakan untuk berdiam diri di bumi ini kekal selamanya. Tetapi kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan di surga. Apa buktinya? Bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah makhluk yang Allah ciptakan di akhirat, adalah makhluk yang Allah ciptakan di surga. Bumi ini hanya sebagai pijaan sementara. Kehidupan yang sementara ini akan menjadi ujian yang paling besar. Apakah ketika kita dikembalikan ke akhirat nanti kembali ke surga atau malah dilemparkan ke dalam neraka? Jikalau kita kembali ke surga, berarti ini adalah bagian dari takdir kita yang memang Allah menciptakan kita dari surga. Tapi ketika kita milih nanti kita tidak kembali ke surga, tapi malah dilemparkan ke dalam neraka, itu adalah bagian dari pilihan kita. Karena sesungguhnya Allah sudah memberi akal budi, akal pikiran untuk memilih dari apa yang kita lakukan. Antara berbuat dan tidak berbuat, antara memilih yang untung maupun memilih yang tidak beruntung, itu adalah bagian dari pilihan kita. Apakah nanti kita memilih masuk neraka atau memilih masuk surga? Allah mengingatkan pada kita semua dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman dipanggil, maka Allah memerintahkan ku anfusakum, jagalah diri kamu semua, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Di ayat ini Allah sudah mengingatkan kepada kita semua, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka adalah batu, bahan bakar neraka adalah annas, manusia, wal hijarah, dan batu yang dijadikan sesembahan manusia itu. Di dalam neraka itu pula alaiha malaikatun, neraka itu dijaga oleh malaikat gilazun, yang tegas, syidadun, yang lagi keras, la ya'sunallah, yang tidak pernah maksiat dari Allah. Terhadap apa? Ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada malaikat itu. Dan malaikat itu selalu wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada malaikat itu. Munasabatul ayat ini adalah bagaimana Allah menjadikan kita ini selamat. Selamat tidaknya ternyata akan dikembalikan pada kita manusia. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Carilah terhadap apa yang diberikan kepadamu tentang negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Dunia ini adalah mazratul akhirah, dunia ini adalah ladang menuju akhirat. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah bagian dari tabungan pundi-pundi yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling besar adalah tanggung jawab orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua yang diamanahi lahir dari buah cinta kasihnya berupa anak-anaknya,
adalah bagaimana ketika anak ini dilahirkan suci, maka ketika meninggalkan dunia ini pun suci. Ketika anak ini dilahirkan tak berdosa, bagaimana kemudian anak-anak ini pun ketika meninggalkan dunia ini juga tidak membawa dosa. Ketika lahir tak membawa dosa, dan kemudian ketika meninggalkan dunia ini pun tidak dibebani dengan dosa. Itulah artinya para orang tua telah mampu menjaga tanggung jawabnya. Karena apa? Karena sesungguhnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin adalah dimintai pertanggungjawaban. Kepemimpinan yang paling mutlak adalah bagaimana diri kita memimpin tubuh ini, sehingga tubuh yang Allah berikan ini akan kita pimpin untuk tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Para orang tua adalah pemimpin pada anak-anaknya. Seorang suami pemimpin pada keluarganya, dan yang paling berat adalah tanggung jawab seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, dia akan memegang tanggung jawab bukan hanya memberi nafkah lahir dan batin, tapi juga memberikan pendidikan yang mampu menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Dan inilah yang kemudian hubungan jagalah diri kalian semua dan keluarga kalian dari api neraka dihubungkan dengan Al-Quran surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ayat ini menegaskan wa'mur ahlaka, perintahkanlah kepada keluargamu bis-sholati dengan sholat, wastabir dan bersabarlah 'alaiha ketika menegakkan sholat itu pada keluarga. La nas'aluka rizqa, aku kata Allah tidak akan memintamu rizki, nahnu narzuquk, namun akulah yang memberikanmu rizki. Wal 'aqibatul littaqwa, itu sebagai balasan buat orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tatkala kita berusaha untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, tangga dan pintu pertama untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka adalah jaga sholat diri kita, istri dan anak turun kita. Jaga sholat diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Pintu pertama adalah jaga sholat. Di hadis lain disebutkan awwaluma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Idza sholuhat, jikalau sholatnya baik, sholuha sairu amalih, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, fasada sairu amalih, maka akan rusaklah amal yang lain. Berarti ini menunjukkan bahwa pintu pertama yang akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kelak ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di mana manusia akan menerima pengadilannya, akan diadili sesuai dengan amal perbuatannya. Sebelum itu manusia dibangkitkan dari alam barzahnya. Tatkala manusia dibangkitkan dari alam barzahnya, manusia bangkit sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang dibangkitkan dengan berjalan ngesot, ada yang dibangkitkan dengan berjalan dengan merambat seperti ular, seperti cacing, ada yang dibangkitkan dengan lari kencang, bahkan ada yang dibangkitkan larinya seperti kilat yang menyambar. Dari sekian manusia, seluruh manusia dari awal diciptakan sampai kiamat, manusia dibangkitkan ternyata hanya terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tubuhnya dibasuh dengan wudhu, sehingga anggota tubuh yang dibasuh dengan wudhu itu akan bersinar melebihi sinar matahari. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang anggota tubuhnya tidak pernah dibasuh dengan basuhan wudhu, dan akhirnya walaupun ketika meninggal masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah, namun tubuhnya tidak pernah dibasuh dengan wudhu,
maka dia akan tidak punya sinar sehingga berkumpul dengan orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang tidak beriman. Inilah yang kemudian akan menjadikan titik awal ketika kita menghadapkan diri kepada Allah. Maka benar jika kemudian tangga pertama untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka adalah pintu masuk pertama adalah jaga sholat diri kita dan keluarga. Jika kemudian kita sudah melaksanakan itu, kita sudah melaksanakan secara rutin 5 waktu ke masjid langgar musola terdekat, namun tanggung jawab seorang ayah, seorang kepala keluarga adalah tidak mengambil itu sendiri, tapi mengajak istri dan anak-anak untuk berjamaah memenuhi masjid ini untuk dilakukan ibadah. Apalagi kalau punya rumah sangat dekat dengan masjid, maka ini adalah sebagian ulama menyatakan kalau rumahnya dekat langgar masjid dan musola, sholat 5 waktunya di rumah adalah makruh tanzih, makruh yang mendekati haram. Karena apa? Karena sholat itu ada 2. Yang pertama sholat wajib, itu sangat dianjurkan dilaksanakan di masjid. Sementara sholat sunnah sangat dianjurkan di rumah. Karena apa? Salah satu rumah yang tidak memiliki sinar adalah rumah yang tidak pernah dipakai sholat, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka itulah yang kemudian rumah itu laksana seperti kuburan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka terkait dengan ini, jika sudah tegak, maka Allah akan menjadikan satu rumah itu akan senantiasa dipadati malaikat, dan Allah pun akan senantiasa membimbing, menjaga orang yang menjaga sholatnya itu. Ketika Allah sudah menjaga kita, istri kita, dan anak-anak kita dengan dikirim malaikat-malaikatnya, insya Allah ini akan melangkahkan kaki tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena itulah mudah-mudahan dengan 10 menit khutbah ini Allah tetap senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang membawa keselamatan buat hidup kita, istri kita dan anak turun kita, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan di dunia kita senantiasa dalam kebajikan, di akhirat senantiasa dilimpahkan keberkahan, dan di akhirat kelak kita diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel ini. Jangan lupa subscribe.